Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online kredit pintar. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Melakukan pelunasan dan pembayaran angsuran KTA tepat pada waktunya adalah kewajiban bagi Anda sebagai debitur. Pada beberapa kasus yang terjadi, seringkali terjadi keterlambatan pelunasan dan hal tersebut tentunya didasari sejumlah alasan. Ada banyak sekali masalah yang bisa mempengaruhi seseorang debitur karena terlambatnya melakukan pembayaran cicilan. Misalnya, karena mengalami masalah kesehatan sehingga membutuhkan banyak biaya dan akhirnya terlambat membayar angsuran. Jika sering melakukan pelanggaran tersebut, bisa jadi Anda akan dinilai buruk atau lebih tepatnya memiliki track record yang buruk di mata bank. Bahkan bisa jadi Anda diblokir atau tidak bisa meminjam uang lagi pada aplikasi pinjol tersebut. Jika memiliki tunggakan pinjol di kredit pintar dan merasa kesulitan untuk menyelesaikannya, Anda bisa mencoba beberapa solusi berikut ini. Melakukan pelunasan dan pembayaran angsuran KTA tepat pada waktunya adalah kewajiban bagi Anda sebagai debitur. Pada beberapa kasus yang terjadi, seringkali terjadi keterlambatan pelunasan dan hal tersebut tentunya didasari sejumlah alasan. Ada banyak sekali masalah yang bisa mempengaruhi seseorang debitur karena terlambatnya melakukan pembayaran cicilan. Misalnya, karena mengalami masalah kesehatan sehingga membutuhkan banyak biaya dan akhirnya terlambat membayar angsuran. Jika sering melakukan pelanggaran tersebut, bisa jadi Anda akan dinilai buruk atau lebih tepatnya memiliki track record yang buruk di mata bank. Bahkan bisa jadi Anda diblokir atau tidak bisa meminjam uang lagi pada aplikasi pinjol tersebut. Jika memiliki tunggakan pinjol di kredit pintar dan merasa kesulitan untuk menyelesaikannya, Anda bisa mencoba beberapa solusi berikut ini. Ke-1, lakukan negosiasi dengan pihak kredit pintar. Cara pertama yang bisa Anda lakukan saat mengalami kendala dalam membayar cicilan pinjol adalah menghubungi pihak aplikasi pinjol tersebut atau DC-nya untuk melakukan negosiasi. Anda bisa menjelaskan tentang keadaan Anda, berikan alasan yang logis atau masuk akal agar mereka mau menerimanya. Anda bisa mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak aplikasi pinjol kredit pintar untuk mencari atau menempuh jalan keluar yang tepat. Adanya itikat baik dengan menghubungi dan menjelaskan kondisi Anda, maka Anda akan dinilai lebih bertanggung jawab. Selain itu, pihak kredit pintar juga pasti akan membantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah yang Anda alami. Bahkan Anda juga bisa meminta keringanan agar tidak dikenakan denda saat membayar angsuran nanti. Kedua, bertemu langsung ke kantor kredit pintar untuk mediasi. Cara kedua yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tunggakan pinjol adalah melakukan mediasi dengan kredit pintar atau lebih tepatnya mediasi. Cara melakukan mediasi ini adalah Anda harus melakukan beberapa persyaratan. Misalnya dengan membuat permohonan tertulis sesuai format yang sudah ada agar bisa dilakukan investigasi dan dilanjutkan mediasi perbankan. Pada umumnya, nantinya dalam proses mediasi, Anda akan diberikan beberapa pilihan atau cara untuk melunasi hutang. Ketiga, bayar tunggakan dengan hasil jual aset. Cara menyelesaikan tunggakan kredit pintar lainnya adalah menjual aset yang Anda miliki. Memang, hal ini akan terasa berat. Namun, ini menjadi salah satu pilihan agar tidak terjerat dengan utang. Anda bisa menjual mobil, rumah, dan lain sebagainya untuk menutupi utang Anda pada kredit pintar.
Apabila aset sudah terjual, hasil dari penjualan tersebut harus digunakan untuk melunasi utang tersebut. Keempat, mau tak mau pinjam uang ke kerabat. Cara atau pilihan lain untuk menyelesaikan tunggakan yang terakhir adalah meminjam uang ke kerabat. Anda bisa meminjam uang ke saudara atau teman dekat yang benar-benar mempercayai Anda. Jangan pernah berpikir untuk meminjam uang ke aplikasi pinjol lagi, sebab cara tersebut malah akan memperburuk kondisi finansial. Tentukan jangka waktu Anda untuk melunasi utang ke kerabat dan berikan alasan yang logis mengapa Anda meminjam uang. Jangan memaksa jika mereka menolak, sebab bisa jadi mereka juga sedang mengalami kesulitan finansial. Pastikan juga jika Anda meminjam uang dengan cara yang benar. Pastikan juga Anda tidak menyulitkan mereka. Kelima, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang terdekat. Cari dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Keenam, cari kerja sampingan. Mengumpulkan penghasilan tambahan dapat meningkatkan potensi Anda untuk dapat membayar utang. Dengan ekstra pendapatan, utang Anda akan semakin cepat terlunasi. Apabila pendapatan dari pekerjaan Anda tidak dapat membantu, maka coba cari pekerjaan sampingan. Ada banyak alternatif untuk bisa menambah penghasilan di zaman sekarang, mulai dari mencari lowongan freelancer atau pekerjaan lain yang bisa Anda lakukan sebagai melakukan pekerjaan utama, atau Anda juga bisa berdagang produk-produk yang di sekitar yang dibutuhkan oleh orang di sekitar Anda. Contohnya, buka jasa laundry. Jika kamu memiliki mesin cuci dan alat-alat laundry lainnya, kamu bisa membuka jasa laundry dari rumah untuk tetangga atau teman-teman di sekitar. Pastikan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan waktu luang yang dimiliki. Kamu juga bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar atau melakukan riset untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu. Ingat, penting untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberi nilai tambah pada pelanggan atau klien. Semoga berhasil dalam mencari peluang pekerjaan sampingan buat lunasi hutang pinjolmu. Jadi intinya dalam video ini, membayar angsuran tepat adalah kewajiban bagi seorang debitur. Manfaat yang akan didapatkan ketika membayar angsuran tepat waktu adalah track record atau skor kredit yang bagus, sehingga Anda bisa kembali mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang lain. Jika Anda merasa kesulitan untuk melunasi angsuran, jauh lebih baik segera hubungi pihak aplikasi pinjol dan berikan alasan yang tepat agar mereka bisa mencari solusi terbaik untuk Anda. Oke, demikianlah penjelasan mengenai solusi-solusi galbay pinjaman online kredit pintar. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online kredit pintar di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online kredit pintar tersebut, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.